Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya seperti biasa. Saya punya satu cerita yang mana dulu saya punya seorang kawan yang mana dia sudah berkeluarga dan dia anaknya udah mulai sekolah TK dan ada yang satu lagi yang masih kecil. Kami cerita-cerita waktu itu saya belum menikah dan belum punya keluarga. Jadi cerita ke cerita, ceritalah masalah rumah tangga. Sehingga saya teringat guru saya dulu pernah pernah bercerita atau pernah bilang sama saya, nanti kalau kamu udah berkeluarga, usahakanlah di dalam rumah tanggamu kamu selalu mengerjakan sholat. Karena kenapa? Karena sesungguhnya kita seorang lelaki adalah seorang pemimpin dan seorang pemimpin harus memberi contoh yang baik bagi keluarganya. Saya bilang sama kawan saya itu, kamu usahakan walaupun di luar, kamu tidak pernah melakukan sholat atau ada kamu sholat tapi bolong-bolong. Tetapi kalau kamu berada di rumah, usahakan kamu selalu melakukan sholat walaupun di luar kadang-kadang kamu bolong dalam sholat. Kenapa begitu? Karena kata guru saya, itu sangatlah berpengaruh bagi kita seorang lelaki, karena lelaki adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau kita tidak mengerjakan sendiri sholat di dalam rumah atau memberi contoh yang baik bagi anak dan istri kita, mulut kita tidak akan berani untuk mengucapkan, wahai istriku atau wahai anakku, kamu harus melakukan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Pasti kita tidak berani. Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah melakukan yang namanya sholat. Paling kita berani bilang sama anak kita, nak kamu harus ngaji. Karena dulu ayah juga mengaji. Maksudnya apa? Kita bisa berbohong sama anak kita bahwa kita dulu pernah mengaji, padahal kita tidak pernah mengaji. Atau kita mengaji pun malas. Itu berani kita ucapkan. Kenapa berani? Karena kita bisa berbohong sama anak kita dulu. Kan dia belum lahir. Tetapi kalau namanya sholat, kalau kita sendiri di rumah tidak pernah melakukan sholat, itu mulut kita pasti terkunci. Untuk mengatakan, nak kamu harus sholat. Kenapa terkunci? Dengan sendirinya terkunci mulut kita. Kita nggak berani mengucapkan hal itu. Kenapa? Karena kita sendiri tidak pernah melakukan yang namanya sholat. Makanya saya bilang sama kawan saya itu, kamu di rumah usahakan di depan anak istri kamu sholat. Biar kamu menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Dan kamu punya hak dan mengucapkan istriku dan anakku, kita harus melakukan sholat. Walaupun di luar kita sering bolong atau nggak pernah sholat. Itu memberi contoh sekedar dalam rumah tangga. Tetapi di balik cerita itu, guru saya itu, saya berpikir sama guru saya waktu dulu itu merupakan strategi daripada guru saya untuk supaya kita itu melakukan sholat. Pertama-tama kita melakukan sholat karena untuk menunjukkan kepada istri dan anak kita sholat. Nanti lama-kelamaan, waktu di luar rumah, kita dalam aktivitas, lama-kelamaan kita akan sayang sama sholat kita yang di rumah. Kita melakukan sholat. Waktu di luar dengan sendirinya, kita akan melakukan sholat juga. Karena kenapa? Karena kita udah terbiasa berbohong di rumah. Pertama berbohong untuk anak dan istri demi kebaikan. Yang seterusnya kita akan terbiasa dan pasti kita akan melakukan sholat juga di luar rumah. Karena itu adalah trik-trik yang diberikan dan trik-trik itu sangatlah ampuh. Karena di situ tidak ada yang namanya pemaksaan atau guru berkata kamu harus ini, kamu harus itu, tapi dia mengajarkan kita secara perlahan-lahan. Karena segala sesuatu lakukanlah secara perlahan-lahan, jangan jadi beban dalam hidup. Karena kalau itu menjadi beban, kita akan cepat bosan dan juga hal-hal yang lain. Mungkin sekian.
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, karena juga adalah pengalaman daripada pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara saya yang berada dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.